السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، jamaah Masjid Ar-Ridha yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya lah amal-amal saleh menjadi sempurna. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita kembali, mengembalikan kembali ruh-ruh kita kepada badan-badan kita setelah dicabut pada saat kita tidur. Maka ini suatu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidur tidak jauh mungkin waktunya bersama kita pada malam hari, namun di subuh hari ini tidak Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruhnya kepada badannya. Tidak bisa lagi untuk salat, tidak bisa lagi beribadah, menambah pundi-pundi amalan kebaikannya. Maka ini merupakan suatu kenikmatan yang besar. Kemudian berikutnya juga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk diringankan langkah, diringankan hati hingga bisa datang ke sini. Karena kadang-kadang ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka bisa bangun di dini hari bukan untuk ke masjid, bukan untuk sholat, tapi untuk hal-hal yang lain. Jangan sampai kalah orang yang ke masjid misalkan dengan sebagian para pedagang sayur-sayuran. Mungkin di antara jamaah sekalian kadang-kadang kalau mau sholat subuh, ya kadang-kadang bertemu berselisihan pada waktu-waktu subuh ini dengan orang-orang pedagang sayuran. Bayangkan mereka demi mendapatkan sedikit keuntungan duniawi saja, ya rela jauh-jauh. Bahkan mungkin kita nggak tahu dari mana mereka datang ya, untuk sekedar bisa mendapatkan sedikit keuntungan dunia. Sedangkan kita, alhamdulillah masjid dekat, musholla dekat, ya tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Maka pada kesempatan subuh hari ini, insyaallah kita akan duduk bersama-sama di sini. InsyaAllah sampai tibanya waktu syuruk nanti, waktu terbitnya matahari, yang dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang duduk kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti orang yang berangkat umrah. Pahalanya sama seperti orang yang umrah. Maka ini satu keuntungan yang besar ya. Orang sekarang kalau mau umrah harus nabung mungkin puluhan tahun, harus persiapan kesehatan, harus ini itu segalanya. Sementara kita tidak jauh dari rumah kita, tiap hari insyaallah terbuka kesempatan untuk mendapatkan keutamaan seperti orang yang umrah tersebut. Maka pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada sirah Nabi SAW, sejarah hidupnya Nabi SAW, yang mana kita sebutkan kita telah sampai pada pernikahannya Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha, yang mana pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha ini terjadi setelah pulangnya Nabi SAW dari negeri Syam. Nabi SAW setelah pulang dari negeri Syam bersama Maisarah, pembantunya Khadijah, untuk melakukan perdagangan dalam bentuk mudharabah. Mudharabah ya, saling berbagi keuntungan. Modalnya dari Khadijah radhiyallahu anha, adapun yang menjalankan perdagangannya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka setelah pulang dari Syam, ya, dan kita sebutkan Khadijah juga sebelumnya sudah memiliki ketertarikan kepada Nabi SAW. Namun Khadijah radhiyallahu anha, dan ini merupakan bukti kecerdasan beliau radhiyallahu anha, tidak hanya cukup dengan mendengar apa yang dikatakan orang. Ya. Beliau sebelumnya sudah mendengar apa yang
katakan orang tentang Nabi SAW, tentang kebaikan akhlak beliau, tentang amanahnya beliau. Namun Khadijah tidak terburu-buru sampai dia mengetahui betul ya, secara langsung. Karena maka ini juga pelajaran bagi kita agar tidak terburu-buru di dalam mengambil keputusan, apalagi menyangkut hal yang penting ya. Apalagi misalkan membina rumah tangga ya, tidak hanya karena berdasarkan kata orang, sebagus apapun kata orang ya, maka penting bagi kita untuk bisa mencari tahu secara langsung, dan itulah yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha, sehingga dia mengirim Nabi SAW untuk berdagang didampingi oleh pembantunya. Maka setelah pulang Maisarah tadi menceritakan bagaimana kebaikan akhlaknya Nabi SAW bukan hanya dari cerita orang, tapi langsung dari orang kepercayaan Khadijah yang menyaksikan langsung. Maka setelah pulangnya Nabi SAW dari Syam ini terjadilah terjadilah pernikahan antara Nabi SAW dengan Khadijah. Dan kita juga sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang di antara cara-cara untuk mengetahui hakikat sifat daripada seseorang. Sebagaimana cerita Umar bin Khattab ya, seseorang itu bisa diketahui sifat aslinya di antaranya pada saat safar, orang yang melakukan perjalanan jauh, karena di situ biasanya ada capek ya, ada lelah. Sehingga kadang-kadang tabiat seseorang keluar pada saat tersebut. Berbeda dengan misalkan saat mukim, seseorang kalau capek mungkin bisa pergi pulang ke rumah, belum tentu terlihat semuanya. Kemudian juga dalam hal jual beli ya, kadang-kadang ada orang yang baik sekali akhlaknya, luar biasa, tapi kalau sudah berhubungan dengan yang namanya uang, berubah. Dan ini kadang-kadang mungkin sebagian dari kita menemukan praktek-praktek yang seperti ini. Dan berikutnya juga adalah tetangga. Tetangga adalah merupakan orang yang mengetahui bagaimana akhlak seseorang pada saat berada di rumahnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu anha pun akhirnya setelah mengetahui kebaikan akhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ketahui Khadijah ini sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah beberapa kali dilamar oleh tokoh-tokoh Quraisy, bukan orang biasa, orang-orang yang kaya-kaya, orang-orang yang terhormat, bangsawan-bangsawan dari kalangan Quraisy. Banyak dari mereka yang sudah meminang Khadijah namun tidak diterima oleh beliau radhiyallahu anha, seakan-akan beliau tidak ingin menikah lagi. Baru ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam meminang, ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah sendiri yang memberikan isyarat. Mungkin kalau bahasa Banjar dibilangnya dikaih ya, istilahnya. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha ketika melihat seseorang yang memiliki kelebihan dalam sisi akhlak ya, agamanya. Ya. Hari ini mungkin kita banyak dapati praktek ya, ketika menemukan misalkan ada seorang pria lajang yang punya harta dari keluarga yang terhormat, orang bisa dengan mudah ya, mungkin bahkan sebagian menawarkan anak gadisnya mungkin secara langsung atau secara tidak langsung, karena orang yang memiliki kelebihan dari sisi harta atau dari sisi keturunan. Maka yang ditunjukkan di sini adalah bagaimana Khadijah, dia juga seorang perempuan yang kaya, padahal perempuan yang kaya dipinang oleh orang yang kaya namun tidak diterima. Baru sampai Nabi SAW, seseorang yang tidak memiliki harta ya, Nabi SAW bukan orang kaya, namun Khadijah melihat di situ ada kelebihan yang luar biasa dari Nabi SAW. Sehingga kalau tadinya beliau dipinang orang tidak menerima, pada saat bertemu dengan Nabi SAW, beliaulah yang melalui keluarga beliau atau dikatakan juga teman-teman beliau yang memberikan isyarat kepada pihak keluarga Nabi SAW agar maju untuk melamar beliau. Dan di sini satu pelajaran bagi kita bahwa tidak ada yang namanya malu di dalam menawarkan keluarga kita, anak perempuan atau saudari perempuan, kepada orang yang betul-betul baik agama dan akhlaknya. Karena sebagian orang hari ini ketika kepada orang yang dari keturunan yang terhormat misalkan, ataupun dari yang punya kekayaan luar biasa, tidak malu-malu untuk menawarkan. Tapi kalau kepada orang yang memiliki agama atau akhlak ya, dan kebetulan mungkin tidak punya harta, dikatakan nanti mau dikasih makan apa anak saya. Biasanya akan muncul pertanyaan seperti itu. Maka
orang-orang yang terbaik, manusia-manusia terbaik daripada umat ini sudah melakukannya. Ya. Di dalam satu riwayat disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang mendampingi beliau sejak Nabi SAW sampai di Madinah hijrah sampai Nabi SAW meninggal. Anas mengatakan bahwa pada satu kesempatan pernah ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW menawarkan dirinya. Seorang perempuan menawarkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi. Namun kemudian Nabi SAW tidak melihat ada sesuatu yang membuat beliau tertarik. Anas menceritakan hal ini dan didengar oleh putrinya. Maka putrinya mengatakan apa? Wah, kata putrinya, malunya si perempuan itu. Jadi putrinya Anas mungkin tidak jauh berbeda pemikirannya atau pemahamannya dengan banyak manusia pada hari ini. Ya, ini memalukan sekali, istilahnya sudah menawarkan diri, perempuan yang harusnya yang mungkin dianggap tidak boleh untuk menawarkan diri, harusnya dilamar, dia menawarkan diri ditolak. Maka apa jawaban Anas radhiyallahu anhu terhadap perkataan putrinya ini? Anas radhiyallahu anhu mengatakan dia lebih baik daripada engkau. Anas bahkan memuji perempuan tadi yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah dan mengatakan dia lebih baik daripada engkau. Dia telah menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW, manusia yang terbaik dari awal dan akhir. Ya, tidak ada malu di sana. Ya. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah Nabi SAW manusia-manusia terbaik berikutnya, kita tahu bagaimana manusia yang terbaik kedua setelah Nabi SAW daripada umat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, pernah menawarkan juga putrinya Hafsah. Menawarkan sebelum dinikahi oleh Nabi SAW oleh Umar radhiyallahu anhu, pernah pertama Hafsah ini ditawarkan dulu kepada Abu Bakar dan Umar tidak merasa malu. Mungkin kalau ada sebagian dari kita malulah, masa ini putrinya Umar bin Khattab, sahabat yang selalu mendampingi Nabi SAW bersama Abu Bakar, yang selalu menjadi tempat bermusyawarahnya, circle-nya Umar bin Khattab itu bersama Abu Bakar dan bersama Nabi. Istilahnya ring satu kalau mungkin istilah pada hari ini. Tapi Umar bin Khattab tidak malu, dia tawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar tidak memberikan jawaban, dia tawarkan lagi kepada Utsman bin Affan. Ya, sampai akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka tidak malu di sini seorang Umar bin Khattab, ya, orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW padahal orangnya masih hidup, dan tidak ada banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan jamaah yang dirahmati Allah, menawarkan putri atau saudari perempuan, keluarga perempuan kepada orang yang betul-betul baik agama dan akhlaknya, tidak hanya dilakukan oleh mereka, ya, dari kalangan sahabat, tapi juga dilakukan oleh manusia yang lebih baik daripada sahabat. Siapa itu? Para nabi. Antum masih ingat kisah bagaimana Syuaib, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, ke negeri Madian bertemu dengan Nabi Syuaib setelah membantu kedua putrinya untuk mendapatkan air, ya, dipanggil Nabi Musa lari dari negeri Mesir dalam keadaan ketakutan mau dibunuh karena beliau tanpa sengaja membunuh seorang dari Bani Israel. Maka dikatakan orang-orang ingin membunuh, Nabi Musa pun melarikan diri ke negeri Madian dalam keadaan ketakutan, tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, ya. Kemudian beliau melihat ada dua orang perempuan yang menunggu lama sekali untuk bisa mendapatkan air dari sumur. Padahal Nabi Musa alaihissalam melihat di situ ada juga perempuan lain, ada orang lain berdesak-desakan mengambil air. Namun beliau melihat dua perempuan ini tidak mau berdesak-desakan. Padahal yang datang sesudah mereka dengan cepat mendapatkan air, asal mau istilahnya berdesakan, sedangkan dua perempuan ini menunggu lama sekali. Maka kasihan Nabi Musa melihat, beliau pun bantu mereka. Maka akhirnya mereka pulang, dan ayah mereka di rumah yang menunggu mendapati bahwa ini anak putrinya dua-duanya pulangnya kok cepat sekali. Biasanya lama mereka baru pulang untuk mendapatkan air, hari ini cepat. Maka diceritakan oleh si perempuan, ada seorang pemuda membantu kami. Maka akhirnya salah satu dari mereka kembali mendatangi Nabi Musa dan mengatakan, sesungguhnya ayah kami ingin
membalas kebaikan atas bantuan yang engkau berikan kepada kami. Maka didatangkan, bertemulah dengan Syuaib, dan kemudian Nabi Syuaib mengatakan kepada Nabi Musa, inni uridu an unkihaka, sungguhnya aku ingin, kata Nabi Syuaib alaihissalam, menikahkan engkau salah satu dari kedua putriku ini. Maka yang lebih baik, siapa yang lebih baik daripada para sahabat, lebih baik daripada Nabi Syuaib alaihissalam? Beliau juga menawarkan anak gadisnya kepada orang yang betul-betul baik agama dan juga akhlaknya. Maka tidak ada rasa malu di dalam hal ini. Dan ini juga lah yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Maka setelah diberikan tanda kepada keluarga Nabi SAW, maka majulah keluarga Nabi SAW untuk melamar Khadijah radhiyallahu anha. Terjadilah pernikahan antara keduanya, ya, seorang wanita yang mulia yang menjaga kehormatannya, ya, walaupun pada saat itu belum beriman Khadijah radhiyallahu anha, namun dia menjaga betul-betul kehormatannya. Dan ini juga tidak hanya pada Khadijah, ya, ada juga dari kalangan perempuan lain dari masyarakat jahiliyah saat itu. Di antaranya adalah Hind, ya, istrinya daripada Abu Sufyan, ketika berbaiat masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Di antara yang diambil baiatnya, janjinya oleh Nabi SAW adalah mereka jangan berzina. Maka apa yang dikatakan oleh Hind, awataznil hurrah, katanya, apakah seorang perempuan merdeka itu berzina? Jadi di kalangan masyarakat jahiliyah pada saat itu ada anggapan bahwa yang melakukan berzina hanyalah orang-orang dari kalangan budak wanita. Jadi orang yang terhormat, perempuan yang terhormat tidak melakukan hal tersebut. Ini diantara hal-hal kebaikan atau fitrah yang masih ada pada masyarakat jahiliyah pada saat itu. Maka terjadilah pernikahan antara Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW. Dan mengenai umur Nabi SAW pada saat menikah dengan Khadijah adalah pada saat beliau berusia 25 tahun. Adapun umurnya Khadijah mungkin sebelumnya juga pernah atau sempat kita sebutkan, dalam riwayat yang masyhur dikatakan 40 tahun. 40 tahun, dan ini mungkin sesuai dengan hadis Aisyah ketika Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu dengan Khadijah. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan sifat Khadijah yang saat itu dikatakan gusinya sudah kemerahan. Artinya apa? Artinya giginya sudah tidak ada. Dan biasanya Khadijah radhiyallahu anha itu bersama Nabi SAW hidup kurang lebih 25 tahun. Jadi kalau menikah umur 40, meninggal umur 65, mungkin orang umur 65-an giginya sudah mulai tanggal. Adapun dalam riwayat lain ada yang mengatakan Khadijah radhiyallahu anha menikah bersama Nabi SAW pada usia 28 tahun. Ini berdasarkan anak. Karena Khadijah radhiyallahu anha itu setelah menikah dengan Nabi SAW melahirkan 6 orang anak. Dan mungkin kalau bagi perempuan yang menikah umur 40 tahun sulit untuk bisa dapat 6 orang anak. Maka kedua pendapat ini sebenarnya masing-masing memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga sulit untuk dirojehkan yang salah satu daripada keduanya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjalani kehidupan setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menjalani kehidupan yang sangat luar biasa. Dan Khadijah radhiyallahu anha adalah merupakan wanita yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana di sini akibat daripada sifat amanah, sifat jujurnya Nabi SAW. Beliau enggak punya modal. Enggak punya modal secara harta, tapi beliau punya modal secara akhlak yang baik. Maka akhirnya Allah takdirkan beliau untuk menikah dengan perempuan yang kaya raya. Bukan beliau yang mencari. Dan mungkin hari ini ada sebagian orang yang berusaha untuk tampil sebaik mungkin agar bisa mendapatkan pasangan yang memiliki kekayaan. Namun tidak seperti itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya.
namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada beliau. Sehingga terjadilah di kalangan keluarga Nabi SAW pada saat itu tidak ada yang lebih kaya daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW, dan Nabi SAW setelah menikah dengan Khadijah. Ya, sehingga disebutkan dalam satu waktu pernah terjadi paceklik di kota Mekah. Maka Abu Talib itu punya banyak anak laki-laki dan beliau bukan orang kaya. Nabi SAW tidak melupakan jasanya Abu Talib yang telah mengasuh beliau dari kecil. Maka beliau mengajak Al-Abbas bersama-sama, karena mereka berdua merupakan orang yang paling kaya dari kalangan keluarganya. Mengajak untuk bersama-sama mengurangi tanggungannya atau bebannya Abu Talib. Maka mereka pun datang kepada Abu Talib dan menyampaikan maksudnya. Kata Abu Talib, silahkan. Yang penting Aqil bersama saya. Abu Talib itu punya 4 orang anak. Ya, ada Talib yang paling tua, ada Aqil, ada Ja'far, ada Ali. Maka akhirnya Nabi SAW mengambil Ali bin Abi Talib. Diasuh di rumah Nabi SAW. Kemudian Al-Abbas ini mengasuh Ja'far bin Abi Talib. Adapun Aqil tetap bersama ayahnya. Ini terjadi setelah pernikahannya Nabi SAW dengan Khadijah yang merupakan perempuan yang kaya raya. Maka ini merupakan pentingnya ada kolaborasi di antara ilmu dengan harta. Dan ini di antara yang sangat mendukung sekali, mendorong, membantu keberhasilan di dalam dakwah. Dan ini juga yang patut untuk dicemburui, untuk kita cemburui kalau ingin cemburu terhadap sesuatu. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la hasada illa fitnatain. Tidak ada iri, tidak ada hasad kecuali dalam 2 hal. Rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halkatihi fil haq. Seseorang yang Allah berikan harta, diluaskan harta kepadanya, lalu dia menghabiskan harta ini di atas jalan yang benar. Adapun orang yang punya banyak harta, namun kemudian dihabiskan untuk berfoya-foya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka tidak pantas untuk kita cemburui. Ya, karena justru harta tersebut berbalik menjadi bumerang buat dia, menjadi suatu keburukan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah warajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan yang kedua, hasad kepada orang yang memiliki ilmu, kemudian dia mengajarkan dan menyebarkan ilmu tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menikahkan Nabi SAW dengan Khadijah yang merupakan saudagar yang kaya raya, yang mendukung dakwah Nabi SAW. Nabi SAW bukan orang kaya. Kita tahu di kalangan sahabat misalkan yang kaya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga ketika Nabi SAW di Mekah melihat bagaimana para sahabat-sahabat itu disiksa, ya, seperti keluarganya Yasir sampai terbunuh, Sumayyah dengan suaminya, Bilal bin Rabah juga disiksa. Nabi SAW tidak bisa membeli untuk membebaskan Bilal, tapi yang membeli adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena yang punya kekayaan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun Nabi SAW beliau tidak punya kekayaan. Sampai-sampai kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Nabi SAW itu sampai menggembalakan kambing. Ya, lalu upahnya itu diberikan kepada paman beliau untuk membantu ekonomi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu anha ini memiliki banyak sekali keutamaan. Jadi antaranya di sini ada beberapa keutamaan. Ya, di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran. Ya, sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Wa khairu nisaiha Khadijah, dan sebaik-baik wanitanya adalah Khadijah. Ibnu Hajar rahimahullah yang menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan artinya apa? Setiap perempuan ini adalah merupakan perempuan yang terbaik pada masanya masing-masing. Karena mereka tidak hidup pada masa yang sama. Maryam di masa hidupnya adalah merupakan perempuan yang paling baik saat itu. Dan Khadijah juga adalah merupakan perempuan yang paling baik pada zaman kehidupan beliau. Ya, kemudian ada juga dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Ibnu Hibban dan Tabrani, Nabi SAW mengatakan khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita alam semesta Maryam ibnatu Imran, ya, Maryam
wa Khadijah binti Khuwailid, wa Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Jadi ada tambahan dua selain tadi, adalah tambahannya adalah Fatimah dan juga Asiyah istrinya Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun. Dalam riwayat yang lain disebutkan namanya adalah Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim. Ini keutamaan yang pertama dari Khadijah radhiyallahu anha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingat Khadijah walaupun sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan apa? Betapa cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah yang 25 tahun hidup bersama beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah dengan perempuan lain pada masa hidupnya Khadijah. Ya, beliau melakukan ta'addud atau poligami itu nanti setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Ini menunjukkan rasa cintanya Nabi dan betapa beliau tidak ingin menyinggung daripada hatinya Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini menunjukkan akan keutamaan Khadijah, karena pada saat dia hidup Nabi SAW tidak pernah menikahi perempuan lain dalam rangka untuk menjaga hatinya Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Khadijah meninggal baru Nabi SAW menikah, dan ini juga merupakan bantahan kepada kepada musuh-musuh kaum muslimin hari ini yang melemparkan tuduhan bahwa Nabi SAW adalah seorang laki-laki yang mengikuti hawa nafsunya, ya, mengumbar syahwat, istilahnya menikahi dengan banyak wanita. Buktinya apa? Nabi SAW dari umur 25 sampai umur 50 itu menikah hanya dengan satu wanita saja. Wanitanya pun janda. Menikah umur 40 tahun. Ya, kalau Nabi SAW betul-betul ya, ingin mengejar perempuan, beliau akan menikah dengan yang muda-muda. Dan istri Nabi SAW tidak ada satupun yang perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain semuanya janda. Ya, maka ini merupakan bantahan kepada mereka, karena biasanya orang paling kuat syahwatnya itu pada saat umur usia 25 sampai 50. Adapun di atas 50 tidak banyak mungkin. Kalaupun ada tidak banyak, tapi yang dominan itu adalah pada usia 25 sampai 50. Ya. Dan menikahnya Nabi SAW misalkan bersama Aisyah itu juga karena wahyu. Ya, Nabi SAW bermimpi melihat Aisyah dibawakan oleh Jibril dan dikatakan ini adalah istri engkau. Ya, dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Sehingga saking cintanya Nabi SAW kepada Khadijah, sehingga Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi berikutnya yang paling dicintai Nabi SAW pada masa hidupnya, mengatakan, saya tidak pernah cemburu kepada istri Nabi SAW sebagaimana saya cemburu kepada Khadijah. Padahal orangnya sudah tidak ada. Mungkin kalau cemburu sama istri yang lain, madu yang lain, orangnya masih ada, masih ketemu, masih ngelihat, masih mendengar ceritanya, mungkin dari suaminya atau yang lain, mungkin kita lebih bisa merasakan. Tapi ini orangnya tidak ada. Ya, jaraknya mungkin Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi SAW itu setelah meninggalnya Khadijah, dan itu pun tidak langsung tinggal serumah dengan Nabi SAW. Nanti setelah hijrah ke Madinah baru berkumpul dengan Nabi SAW. Jadi sempat tidak langsung setelah menikah. Namun itu tetap membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah. Bayangkan bagaimana kalau masih hidup. Orangnya sudah meninggal saja Nabi SAW masih sering menyebut-nyebut. Apalagi pada saat orangnya masih hidup. Maka ini merupakan bukti bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada cinta pertama beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi SAW itu jika menyembelih kambing, Nabi SAW mengatakan bagikan atau kirimkan kepada teman-temannya Khadijah. Khadijah ini sudah meninggal. Namun Nabi SAW kalau menyembelih memiliki kelebihan makanan, beliau tidak melupakan teman-teman Khadijah. Yang dulu pada saat Khadijah masih hidup mungkin sering memberikan hadiah kepada mereka. Nabi SAW tidak melupakan hal tersebut. Maka Nabi SAW juga mengatakan, inni qad ruziqtu hubbaha.
Aku, kata Nabi SAW, telah diberikan rizki oleh Allah yang berupa cinta kepada Khadijah. Kemudian juga ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Adalah Nabi SAW itu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, adalah Nabi SAW itu jika menyebut atau mengingat Khadijah, beliau memuji Khadijah dan memberikan pujian yang tinggi sekali. Maka Aisyah pun menjadi cemburu pada satu hari. Maka Aisyah pun mengatakan, betapa seringnya engkau menyebut seseorang perempuan yang sudah ompong. Ya, maka ini tadi merupakan salah satu penguat bahwa Khadijah itu dinikahi pada saat berusia 40. Karena Aisyah itu menyebutkan dia adalah perempuan yang tanggal. Kalau giginya, gusinya merah, maksudnya tidak ada lagi sudah giginya di sana. Dan kata Aisyah, Allah telah menggantikan engkau dengan yang lebih baik darinya. Maksudnya Aisyah. Khadijah yang sudah meninggal, kemudian Nabi menikah dengan Aisyah, telah digantikan dengan perempuan yang lebih baik daripada ia. Maka apa jawaban Nabi SAW? Allah tidak menggantikanku dengan seseorang yang lebih baik daripadanya. Jadi dibantah oleh Nabi SAW perkataan Aisyah tadi. Kata Nabi SAW, dia telah beriman kepadaku ketika orang-orang tidak mau beriman denganku. Ketika orang-orang kufur, dia yang beriman. Kemudian dia juga membenarkan aku ketika orang-orang semuanya mendustakan. Dan dia telah membantuku dengan hartanya ketika orang-orang lain tidak ada yang mau membantuku. Dan Allah memberikan rizki kepadaku dengan anak-anak ketika istri Nabi yang lain tidak ada yang memiliki anak. Ya, hanya dari Khadijah radhiyallahu anha saja Nabi SAW mendapatkan keturunan, dan juga dari Maria Al-Qibtiyah yang merupakan hadiah dari penguasa Mesir, sempat melahirkan seorang putra yang bernama Ibrahim, tapi juga tidak berusia lama. Tidak sampai 2 tahun Ibrahim meninggal. Maka di sini juga jamaah yang dirahmati Allah, ada pelajaran keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Padahal yang diceritakan oleh Aisyah ini adalah cerita yang merupakan teguran dari Nabi SAW kepada beliau. Beliau cemburu kepada Khadijah, lalu dijawab oleh Nabi SAW. Jadi bagaimana amanahnya seorang Aisyah radhiyallahu anha? Beliau tetap meriwayatkan ilmu, walaupun itu mungkin ceritanya menunjukkan beliau ditegur karena rasa cemburu beliau. Jadi beliau sama sekali tidak menutupi ilmu yang ada. Maka bagaimana ada sebagian orang yang mengaku Islam, ya, lalu merendahkan bahkan mencela istri-istri daripada Rasulullah SAW. Kita lihat di sini bagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin kalau kita hari ini ada cerita-cerita yang kurang menyenangkan tentang kita tutup. Orang mungkin akan tahu tapi nanti dari orang lain, bukan dari kita. Tapi Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan sendiri. Dan juga dari sini ada pelajaran bahwa cemburu itu merupakan sifat yang alamiah pada seorang wanita. Sehingga Ummul Mukminin, ya, istri-istri Rasul juga cemburu. Dan suami yang baik adalah yang bisa bersikap baik, ya, bersikap bijak pada saat istri-istrinya mengalami perasaan cemburu. Juga tidak hanya di sini saja jamaah yang dirahmati Allah. Dalam riwayat yang lain juga ada cerita bagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah membicarakan salah seorang istri Nabi yang lain, namanya Sofiyah binti Huyai. Ya, dan Aisyah mengatakan bahwa Sofiyah ini adalah perempuan yang pendek. Maka Nabi SAW lalu marah. Ya. Kalau seandainya kesalahan Aisyah ini adalah kesalahan duniawi saja, maka Nabi SAW tidak akan marah. Beliau akan mengalah. Ya. Akan tetapi kalau kesalahan ini sudah sampai kepada hal-hal yang diharamkan, ya, sampai kepada derajat ghibah atau menyangkut masalah agama, maka Nabi SAW menegur dengan perkataan, kata Nabi SAW, engkau telah mengatakan wahai Aisyah dengan satu perkataan yang kalau dicampur dengan air laut maka tetap akan berbekas. Saking parahnya perkataan
tersebut. Dan kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha sendiri menceritakan hadis tadi. Beliau ditegur oleh Nabi dan beliau sampaikan. Saking amanahnya beliau radhiyallahu anha di dalam menyampaikan ilmu, di dalam menyampaikan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di sini juga ada beberapa tambahan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah. Tentu ada sebab. Tentu ada sebab, orangnya sudah tidak ada sampai membuat Aisyah yang paling disayang oleh Nabi sallallahu pada saat hidupnya sampai cemburu kepada perempuan yang sudah tidak ada. Ya, di antara sebab-sebabnya dikatakan oleh para ulama di sini, pertama, Khadijah itu adalah cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa cinta pertama ini sulit untuk dilupakan, ya, sehingga seorang penyair mengatakan, ya, famal hubbu illa lil habibil awwali. Ya, tidaklah cinta itu kecuali untuk kekasih yang pertama. Ya. Wa kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata. Dan kadang-kadang seseorang itu dalam masa hidupnya kadang-kadang berpindah-pindah rumah. Orang dari masa kecil misalkan dari masa lahir sampai besar, kadang-kadang pindah ke beberapa rumah. Dan bisa jadi dia pindah itu kadang-kadang ke rumah yang lebih bagus daripada sebelumnya. Wa haninuhu abadan li awwali manzili. Akan tetapi tetap kerinduan pertama itu kepada rumah yang pertama biasanya. Memori, ya. Walaupun mungkin rumah yang pertama itu bukan yang paling besar, bukan yang paling bagus, tapi kita punya memori indah di situ. Ya. Sama seperti itu juga dengan Nabi SAW dengan Khadijah. Kemudian di antara penyebab lainnya kenapa Nabi SAW sangat mencintai Khadijah adalah Khadijah lah yang memberikan keturunan kepada beliau. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW itu memiliki 6 orang anak selain Ibrahim, semuanya dari Khadijah. 2 orang anak laki-laki, Al-Qasim dengan Abdullah, dua-duanya meninggal pada saat masih kecil. Kemudian 4 orang anak perempuan, ya, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Fatimah. Ya, 3 ini meninggal semuanya sebelum Nabi SAW. Cuma Fatimah yang meninggal sesudah Nabi SAW. Semuanya dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga, penyebab kenapa Nabi SAW sangat mencintai Khadijah, Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada beliau. Ya. Di saat manusia saat itu semuanya mendustakan, tidak ada yang beriman. Maka Khadijah pun mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan yang baik di dalam Islam, lalu diikuti oleh orang-orang lain, maka baginya mengalir pahala orang-orang yang datang sesudahnya. Maka karena Khadijah radhiyallahu anha merupakan perempuan pertama yang beriman kepada Nabi SAW, maka pahala dari perempuan-perempuan lain yang beriman dengan Nabi SAW akan mengalir kepada Khadijah. Karena mereka mengikuti. Maka ini menjelaskan kepada kita di antara kenapa Khadijah menjadi wanita yang paling baik. Sama seperti dari kalangan laki-laki, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam. Maka semua laki-laki yang masuk Islam setelah Abu Bakar, pahalanya mengalir kepada Abu Bakar. Karena beliau dululah yang pertama. Dan tidak mudah untuk menjadi yang pertama, apalagi itu berbeda dengan kebanyakan manusia. Sangat sulit, ya. Mungkin kalau orang sudah rame-rame, sudah banyak semuanya, kita ikut lebih mudah. Apalagi tabiat manusia biasanya suka ikut yang mana yang orang suka, yang mana yang rame, itu yang diikut. Namun kalau berbeda sulit sekali. Ini diantara keutamaan Khadijah, beliau merupakan orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW, sehingga siapa saja perempuan yang beriman sesudah Khadijah akan mengalir pahalanya kepada beliau. Kemudian yang keempat, Khadijah lah yang telah mengorbankan hartanya demi dakwah Nabi SAW. Kita lihat bagaimana Khadijah yang asalnya kaya raya, kekayaannya luar biasa, sampai ketika Nabi SAW berdakwah, digunakan kekayaannya ini untuk mendukung dakwahnya Nabi SAW. Beliau radhiyallahu anhu sampai habis harta kekayaannya di dalam menyokong dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat, ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah? Berikutnya, beliau adalah seorang istri yang ketika sang suami menghadapi kesulitan, maka dia bersegera menenangkan hatinya. Kita ingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bertemu dengan malaikat Jibril, yang pada waktu itu Nabi SAW masih belum tahu kata itu malaikat Jibril. Beliau belum tahu, beliau pulang dalam keadaan ketakutan.
Ya, beliau sudah begitu lama untuk beribadah sendirian di sana, tidak ada orang di Gua Hira. Tiba-tiba didatangi oleh seorang tidak dikenal. Nabi pulang dalam keadaan ketakutan, nggak tahu ini siapa. Ya, maka Khadijah pun menenangkan Nabi SAW. Padahal kita tahu Khadijah di rumah ada anak, ada pekerjaan rumah. Ya, mungkin kalau orang lain atau perempuan lain bisa jadi suami pulang yang pertama, kemana aja ini nggak bantu di rumah, ini anak rewel, ya gula habis misalkan, susu habis, gas habis, ya. Namun tidak seperti itu yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan beliau menenangkan suaminya yang baru pulang dalam keadaan ketakutan. Sehingga ini salah satu yang membuat Nabi SAW sangat mencintainya. Maka dan disebutkan juga oleh para ulama bahwa di antara perkara yang menakjubkan, Khadijah tidak pernah mendapati masa jayanya Islam. Beliau orang yang pertama beriman, tapi tidak pernah mendapati masa jayanya Islam. Khadijah radhiyallahu anha meninggal kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, laki-laki yang pertama beriman, masih mendapati masa jaya-jayanya Islam bersama Rasulullah. Bahkan sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar masih menjadi khalifah, sempat 2 tahun. Khadijah radhiyallahu anha meninggal dalam keadaan belum merasakan sama sekali bagaimana Islam itu memiliki pengaruh dan memiliki kekuatan. Bahkan beliau meninggal di saat kaum muslimin saat itu masih mengalami penindasan dan siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha yang asalnya merupakan perempuan bangsawan dari kalangan Quraisy, punya banyak teman-teman dari wanita-wanita Quraisy, sampai akhirnya ditinggalkan oleh teman-temannya karena beliau mendukung dakwah suaminya, sementara teman-temannya yang lain juga mendukung suaminya yang memusuhi Nabi SAW. Dan ini tidak mudah bagi apalagi bagi seorang wanita, ya, ditinggalkan oleh temannya begitu saja. Ya mungkin kadang-kadang hari ini sebagian suami kadang-kadang tahan, kadang-kadang kuat, tapi kadang-kadang istrinya yang belum tentu kuat yang menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Maka dikatakan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala ingin menyimpan seluruh pahala Khadijah, tidak diberikan dunia tapi disimpan untuk diberikan nanti di akhirat. Kemudian berikutnya, Khadijah radhiyallahu anha adalah merupakan seorang istri yang sangat taat kepada suaminya. Ia tidak pernah melelahkan suaminya, apalagi sampai membuat suaminya mengangkat suara atau ia sendiri yang mengangkat suara di hadapan suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ini Khadijah. Dia datang bersama nampan, di situ ada lauknya, ada makanan atau minuman, dan kalau dia datang," kata Jibril, "maka sampaikan salam dari Tuhannya." Allah Subhanahu wa taala kirim salam untuk Khadijah radhiyallahu anha. Jibril yang menyampaikan kepada Nabi SAW, dan juga dariku, kata Jibril. Allah kirim salam, Jibril juga bacakan salam, ya, kirim salam kepada Khadijah, disampaikan ini kepada Nabi SAW. Wa basyirha, dan kabarkan berita gembira kepada Khadijah, bi baitin fil jannah, dengan sebuah rumah di surga, min qasabin la sakhaba fihi wala nasab, ya, sebuah rumah di surga dari mutiara yang tidak ada suara berisik, suara keras, hiruk pikuk di dalamnya, dan juga tidak ada keletihan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari sini luar biasa mulia dan tingginya kedudukan Khadijah sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepadanya. Maka apabila kita sangat bahagia jika ada pembesar, ada pejabat, orang terkenal, ya, kirim salam, atau bahkan mungkin ada ulama besar kirim salam kepada kita, maka bagaimana kalau yang kirim salam itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Dan ini tidak hanya pada Khadijah, juga dalam kesempatan lain, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi SAW yang merupakan penulis wahyu. Nabi pernah datang kepada Ubay bin Ka'ab dan mengatakan,
sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu Al-Quran. Maka Ubay pun berkata kepada Nabi SAW, apakah Allah yang menyebutkan nama saya kepada engkau wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, Allah yang menyebutkan nama engkau kepadaku. Fabaka Ubay. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis saking bahagianya. Jadi dia sampai memastikan menanyakan, karena Nabi SAW mengatakan kepada Ubay, Allah memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepada engkau. Maka Ubay bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut nama saya? Kata Nabi SAW, iya. Maka Ubay bin Ka'ab pun sampai menangis. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama beliau, dan ini merupakan satu keutamaan sama seperti tadi Khadijah radhiyallahu anha juga mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dari malaikat Jibril. Dan di sini jamaah yang dirahmati Allah, ya mungkin sebelumnya sudah pernah kita sampaikan kenapa Khadijah mendapatkan dijanjikan rumah di surga dari mutiara yang tidak ada kebisikan dan tidak ada keletihan. Dikatakan pertama karena semasa di dunia beliau sudah letih mengurus anak-anak Nabi SAW, sehingga Nabi SAW bisa fokus dakwah. Itu peran Khadijah sangat besar sekali. Ketika dipanggil untuk ikut membantu menjaga anak ini, anak lagi sakit, anak lagi, ya, Khadijah betul-betul menjaga anak Nabi SAW sehingga Nabi SAW bisa fokus. Maka dijanjikan oleh Allah sebuah rumah di surga yang tidak ada keletihan di sana. Letihnya Khadijah di dunia saja. Di akhirat tidak ada lagi letihnya. Kemudian berikutnya yang kedua, tidak ada kebisingan, tidak ada suara ribut. Dikatakan karena Khadijah radhiyallahu anha semasa hidupnya tidak pernah mengangkat suara di atas suaranya Nabi SAW. Padahal yang kaya siapa? Khadijah radhiyallahu anha sampai habis hartanya. Mungkin hari ini kalau ada istri yang tidak pernah mengangkat suara kepada suami, suaminya kaya mungkin. Maka istrinya tidak berani. Tapi kalau istri yang kaya, ya, tidak mengangkat, maka ini luar biasa. Dan itulah yang balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Khadijah radhiyallahu anha di surga nanti. Mungkin ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya jika Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kepada kita untuk bertemu di sini. Semoga bermanfaat, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.